Hello Technolovers, kalian masih ingat kan dengan kasus yang bikin tidak hanya Indonesia tapi dunia heboh? Ya, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan kasus pembunuhan Kopi Cyanida kembali menjadi perhatian publik setelah Netflix merilis serial dokumenter kriminal Ice Cold, Murder Kopi and Jessica Wongso. Pada kasus tersebut, Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mirna dan diberi hukuman penjara 20 tahun. Banyak orang Indonesia mengungkapkan pendapat mereka di media sosial Twitter setelah menonton film dokumenter tersebut. Keraguan terhadap Jessica Wongso yang dituduh melakukan pembunuhan adalah salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Ternyata nih, kasus Cyanida bukan satu-satunya kasus pembunuhan misterius yang pernah terjadi di Indonesia. Jika kalian melihat ke belakang, ada banyak kasus pembunuhan misterius yang masih belum terungkap hingga saat ini. Lantas, kasus apa sajakah itu? Mari kita cari tahu berikut ini. Kasus misterius Aksaina Ahadori. Kasus misterius yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kematian Aksaina Ahadori yang ditemukan meninggal dunia di Danau Kenanga, Universitas Indonesia atau UI Depok, Jawa Barat pada 26 Maret tahun 2015 silam. Pria yang saat itu diketahui sedang menempuh pendidikan di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan IPA UI itu pertama kali diduga melakukan aksi bunuh diri. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, muncullah sebuah dugaan bahwa Aksaina merupakan korban pembunuhan. Salah satu barang bukti yang dianggap janggal oleh pihak kepolisian adalah surat wasiat yang diduga bukanlah tulisan tangan Aksaina sendiri. Aneh bukan? Meski pihak kepolisian yakin bahwa Aksaina merupakan korban pembunuhan, hingga saat ini mereka masih belum bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Aksaina. Kasus wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin. Kasus misterius selanjutnya adalah ini, di mana Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Bernas. Selama bekerja sebagai wartawan, Udin sudah menulis banyak laporan yang membuat penguasa politik panas. Sebelum meninggal, Udin dikabarkan tengah melakukan liputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan tahun 1996 hingga 2001. Pada masa itu, pemilihan dianggap alot dan rumit karena terdapat 3 calon yang semuanya berlatar belakang militer. Salah satu calon yang mencolok adalah Sri Roso Sudarmo yang sempat dikabarkan telah dipindah tugaskan ke daerah lain. Tapi entah mengapa hal yang terjadi justru sebaliknya. Akhirnya Udin membuat banyak laporan dengan berbagai kritik pedas, mulai dari 3 kolonel ramaikan bursa calon Bupati Bantul, hingga isak tangis warnai pengosongan Parangtritis. Sebelum meninggal, Udin sempat kembali ke rumahnya pada 13 Agustus 1996 sebelum meninggal. Dia tampak gelisah dan tegang saat itu, sepertinya tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia benar-benar diserang pada malam itu oleh orang yang tidak diketahui. Kepalanya dihantam dengan besi dan perutnya disodok dengan besi. Udin segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Jebugan, Bantul karena luka parah sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Udin meninggal dunia pada Jumat 16 Agustus 1996 pada pukul 16.50. 3 hari setelah dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Akhirnya polisi menemukan pembunuh Udin, Dwi Sumaji, juga dikenal sebagai Iwik, yang bekerja di perusahaan ikan. Tapi sayangnya Iwik hanyalah pembunuh. Di persidangan dia mengatakan dia diancam dan dipaksa untuk mengatakan dia telah membunuh Udin. Pengadilan akhirnya membebaskan Iwik pada November 1997 karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Kasus Setiabudi 13. Ada juga kasus Setiabudi, di mana kasus ini bermula pada 23 November 1981. Masyarakat Jakarta dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di trotoar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban pembunuhan itu ditemukan pada 2 karton berbeda dalam kondisi sudah terpotong-potong alias dimutilasi. Berbagai sumber menyatakan bahwa korban diduga dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Bahkan almarhum Dr. Abdul Mun'im Idris, ahli forensik legendaris dari RSCM yang bertugas memeriksa korban mutilasi itu mengatakan bahwa si pembunuh tidak hanya memutilasi korban saja, tetapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Wajah, telapak tangan, dan telapak kaki masih utuh. Seluruh bagian tubuh lainnya disayat-sayat layaknya kambing guling. Mengerikan bukan? Lalu sebuah buku yang disebut sebagai Indonesia X-File diterbitkan pada Juni tahun 2013 yang mengumpulkan semua komentar Mun'im Idris.
Munim mengklaim bahwa pelaku mutilasi memutilasi lebih dari satu orang. Karena itu, mengerat tulang dan mengelupas mayat adalah tugas yang sulit. Sampai saat ini, polisi belum menemukan identitas pembunuh sadis tersebut. Kasus misterius Sheila Huwaria. Warga Kelurahan Ceger, Cipayung terkejut ketika menemukan mayat tergeletak di atas jembatan Supriyadi 2 pada 25 November 2015. Seorang waria bernama Muhammad Safrizal alias Sheila Aprilia, 27 tahun, diketahui menjadi korban. Kedua saksi lokal Zenul, 24 tahun, dan Yurmadi, 49 tahun, mengatakan mereka sempat mendengar suara minta tolong dari atas jembatan. Tetapi pada saat itu mereka berada di bawah jembatan. Kedua saksi segera naik ke atas jembatan setelah mendengar suara minta tolong. Mereka sempat menyaksikan dua pria berdiri di dekat korban dengan cara yang aneh. Tapi sayangnya, kedua orang itu segera menghidupkan motor berjenis matic. Pihak kepolisian mengklaim bahwa Sheila bukanlah korban pencurian atau begal karena semua barang berharganya ditemukan utuh di dekat tubuh korban. Terdapat luka tusuk di rusuk kiri dan paha kiri, kata Kompol Husaima, Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Timur. Hingga saat ini, penegak hukum belum menemukan motif pembunuhan dan individu mana yang bertanggung jawab atas kematian Sheila. Kasus Marsinah. Kasus selanjutnya yang tak kalah misterius hingga hari ini adalah Marsinah adalah pekerja pabrik di PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo. Dia adalah aktivis di era Orde Baru dan hak asasi manusia serta penggerak pekerja di Indonesia. Sebelum menghilang, Marsinah dan rekan-rekannya tengah melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei dan menjadi perwakilan perundingan dengan PT CPD. Namun setelah itu dia menghilang secara misterius. Marsinah ditemukan meninggal di hutan pada 8 Mei, tubuhnya tergeletak luka memar akibat pukulan benda keras. Dan darah berlumuran di seluruh tubuhnya, sesuai dengan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Marsinah diduga dibunuh karena dia telah meminta PT CPS untuk menaikkan upah buruh. Namun sayangnya hingga saat ini kasus tetap misterius. Untuk mengenang jasanya, nama Marsinah dicatat dalam catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO dengan nomor 1773. Catatan itu sekaligus menjadi catatan hitam Republik Indonesia tentang perjuangan hak asasi manusia dan buruh Indonesia. Kasus misterius cyanida Jessica Wongso. Setelah layanan streaming Netflix menayangkan film dokumenter Ice Cold Murder Govey and Jessica Wongso, kasus cyanida yang terjadi pada 6 Januari 2016 lalu kembali menjadi perhatian publik. Sebenarnya, pengadilan dan polisi telah menetapkan Jessica Wongso sebagai pelaku utama, tapi banyak masyarakat yang mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus tersebut setelah film dokumenter itu dirilis. Karena mereka menemukan banyak kejanggalan yang belum terungkap. Salah satunya adalah tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Selain itu, penonton mempertanyakan alasan ayah Mirna menolak untuk melakukan otopsi jenazah Mirna dan malah berkonsentrasi pada mendakwa Jessica Wongso. Kasus Munir. Kasus pembunuhan Munir menjadi yang paling misterius di Indonesia. Orang bernama lengkap Munir Said Talib ini terkenal sebagai aktivis hak asasi manusia atau HAM dan pendiri dan ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Bahkan dia juga sempat menangani kasus pembunuhan Marsinah di tahun 1992 yang membuat heboh. Pada tanggal 7 September 2003, Munir sedang dalam perjalanan dari Indonesia ke Amsterdam sebelum meninggal dunia. Saat pesawat berangkat, seorang awak kabin melaporkan bahwa salah satu penumpang, Munir, menderita sakit. Akhirnya Munir dipindahkan ke sebelah penumpang yang bekerja sebagai dokter. Naas, Munir dinyatakan meninggal dunia 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Dia sempat diduga meninggal karena serangan jantung. Namun setelah itu, penegak hukum Belanda yang menyelidiki kasus Munir menemukan jejak senyawa arsenik di tubuhnya. Kasus ini menjadi viral karena pernyataan itu menyebabkan kontroversi besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena Munir saat itu dikenal sebagai pengkritik pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini memiliki banyak tersangka, tetapi polisi belum berhasil menemukan pembunuh dan dalang pembunuhan Munir. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus terakhir yang juga masih misterius adalah kasus pembunuhan ibu dan anak TH 55 tahun dan AMR 23 tahun
yang terjadi di Subang pada 18 Agustus 2021 lalu, di mana kasus ini masih belum diselesaikan hingga hari ini. Yosef, sang suami, menemukan jasad ibu dan anak ini dalam kondisi tak berbusana di sebuah mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Polisi segera melakukan penyidikan tambahan dan memeriksa lebih dari 100 saksi. Namun sayangnya mereka belum menemukan pelaku dan alasan pembunuhan sadis itu. Gimana menurut kalian? Apakah ini karena kerja polisi yang tidak total atau seperti apa? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bye!